sama gue Katie, gue Upe, di acara Guess What by womentalk.com. Oke, di episode perdana Guess What ini kita kedatangan 2 orang tamu. Satu cowok ganteng, satu cewek cantik. Siapa, Pe? Ini tuh tokoh utama di sebuah film romantis ya, yang diangkat dari cerita nyata, Teman Tapi Menikah 2. Adipati Dolken dan Mawar Deyong. Selama ini gue suka sama cewek, udah 14 tahun. Cewek itu lu, Cak. Lu mau nggak? Lu nikahin sahabat lu sendiri. Oke. Ya, halo, gue Adipati Dolken, gue berperan sebagai Dito di film Teman Tapi Menikah 2. Hai, aku Mawar Deyong dan aku berperan sebagai Kak Ayu di film Teman Tapi Menikah 2. Oke, film Teman Tapi Menikah pertama kan udah tayang nih, semua orang udah tahu tentang ceritanya. Nah, di film kedua ini, ceritanya tentang apa sih? Boleh diceritain singkat nggak? Yang pertama kan tentang persahabatan mereka gitu kan, terus habis itu tiba-tiba menikah. Nah, yang kedua tuh tentang pernikahannya itu seperti apa sih? Apakah semenyenangkan kata-katanya teman tapi menikah gitu. Nah, konflik itu berangkat dari situ. Mereka menikah, terus habis itu tiba-tiba pas mereka menikah, mereka tuh punya banyak mimpi sebenarnya. Mereka mau keliling dunia, mereka mau bikin hal-hal kreatif yang banyak. Tapi ternyata Ayunya malah hamil gitu. Oh, jadi ini konfliknya dari situ ya? Ya, benar. Tapi ini kan setauku kalau diangkat dari buku juga kan. Nah, bukunya ini kan sebenarnya udah ada dari tahun 2017 yang kedua di Teman Tapi Menikah 2. Kenapa sih kok ada jeda kayak sampai 2 tahun gitu dari bukunya ini, atau memang ada kendala apa sih di proses misalnya produksinya gitu? Kan biasanya kalau jeda tuh kayak setahun aja atau gimana? Buku novel dan film itu kan sebenarnya 2 media yang berbeda gitu kan. Ada proses yang emang harus dijalankan dulu sampai emang kita yakin mau bikin yang keduanya itu gitu sih. Gitu. Jadi dimatengin dulu, baru bikin yang kedua. Gue penasaran sih, soalnya ini kan sebenarnya cerita dari soal temen tapi menikah gitu. Kalau dari kalian sendiri ini, kalian percaya nggak sih kalau cowok sama cewek bisa tetap temenan gitu? Atau ada pengalaman yang sampai sekarang punya sahabat cewek tapi platonik aja gitu? Menurut gue pasti ada misalkan misalkan cewek sama cowok nih temenan lama. Feeling gue mereka pasti ada yang salah satu suka gitu sebenarnya. Tapi bagaimana cara komunikasi dan bagaimana mereka tahu ini akan sampai mana gitu. Cuman yang nggak akan pernah mungkin berubah adalah temenannya sebenarnya kan. Kayak misalkan gue sama Mawar nih temenan banget gitu. Gue suka banget sama Mawar. Ya gue bilang aja gue suka sama lu Mawar gitu segala macam. Cuman kalau emang lu nggak suka sama gue please nggak apa-apa. Cuman yang penting temenan kita tetap jalan gitu maksudnya. Itu sih cara komunikasi untuk tidak merusak semuanya gitu. Tidak merusak si persahabatan Iya. sendiri gitu. Dan itu biasanya setelah ngomong itu jadi jelas gitu kan. Gitu maksud gue. Ada yang habis ngomong awkward. Berarti emang tujuannya bukan untuk sahabatan. Gitu. Kalau emang mereka pure dari sahabatan, pasti mereka akan bisa menerima sebenarnya. Menerima kejujuran perasaan yang dikasih. Jadi gitu dong. Kalau jadi awkward berarti dia Emang tujuannya buat suka-sukaan itu aja, suka-sukaan pacaran maksud gue gitu. tuh dengar. Gimana sih cara kalian bangun chemistry-nya nih? Kan Dodot dari film pertama, Mawar melanjutkan di film kedua. Buat film Teman Tapi Menikah 2 ini kita awalnya harus membangun chemistry, gimana caranya bikin nyaman sebagai sahabat dulu. Karena uniknya hubungan Kak Ayu sama Kak Dito, walaupun mereka udah nikah, mereka tetap nganggap satu sama lain itu kayak sahabatnya gitu. Kalau waktu syuting sebenarnya mereka selalu ikut ada di lokasi gitu nggak sih, kayak ngelihat peran mereka diperankan gitu? Sosok mereka dimainkan gitu. Atau kayak Sempet main ke lokasi tapi nggak setiap hari juga sih. Jadi kayak ada beberapa hari Kak Ditonya datang gitu dan Mantau. Iya, mantap. Ngeliatin gitu. Biasanya dia datang di scene-scene penting sih biasanya. Di scene-scene yang emang menurut dia dan semuanya krusial, dia tuh datang gitu. nah, terus tadi kan sebenarnya kan kalian udah tahu nih, atau terutama lebih ke Dodot sih, kan emang main sama Ditonya juga kan ya. Challenge-nya apa sih meranin orang yang kayak lu udah kenal nih, lu tahu, terus lu peranin dalam sebuah film gitu. Gimana caranya kayak meranin orang tapi sambil improvisasi atau ya dari segi acting gimana sih? Emang justru yang menurut gue ini sedikit aneh. Gue kan mainin Dito dari yang pertama kan. Yang pertama kan gue seumuran sama Dito nih kebetulan gitu kan. Terus habis itu gue mainin Dito, gue jadi SMP-nya Dito gitu. Terus jadi SMA-nya Dito, jadi kuliah Dito. Terus kayak
gila umur gue bisa diturunin gitu ya, lu ketuaan nggak toh, gue gituin kan. Terus habis itu akhirnya gue berpikir kayak emang karena gue udah akrab banget sama Dito, jadi gue punya kesempatan banyak untuk melihat dia lebih dekat gitu sebenarnya. Gitu kan. Gue sebenarnya kenalnya lebih lama sama Ayu. Sebelum mereka menikah tuh gue udah kenal sama Ayu sebenarnya gitu. Jadi emang udah cukup tahu kehidupan mereka tuh seperti apa sebenarnya gitu. Keuntungan gue karena gue dekat sama mereka, jadi gue lebih dekat bisa ngelihat. Cuman tetap ada beberapa poin yang emang nggak kelihatan sama gue dan gue butuh Dito untuk ngasih tau gue gitu sih. Karena kan memang kayak waktu mereka di kamar berdua kan gue nggak tahu gitu kan ibaratnya. Iya, nah makanya gue butuh itu tuh konflik-konflik besar yang nggak dikasih lihat sama mereka, yang gue perlu tahu sama dari Dito gitu sih. Dan waktu mainin Dito ya menyenangkan sih, emang karena Dito orangnya juga menyenangkan sebenarnya gitu kan. Ini kan film pertamanya tuh kalau nggak salah sempat ditonton hampir 1,7 juta penonton kan. Nah, biasa tuh buat kalian yang memerankan jadi pressure tersendiri nggak sih? Atau kayak jadi ada ekspektasi lebih atau gimana gitu di film kedua ini? Enggak sih, kalau gue melihat itu tuh sebagai bonus sebenarnya. Kalau angka tuh bonus menurut gue. Yang penting tuh kita maksimalin di membuat filmnya dengan kreatif yang kita punya, dengan rasa yang emang kita mau sampein ke orang-orang nih gitu. Selama penonton waktu nonton itu bahagia dan terutama Ayu sama Ditonya bahagia, buat gue tuh udah lebih dari cukup sih gitu. Aku sama sih, aku setuju sama Dodot. Aku juga nggak pernah nargetin berapa jumlah penonton buat film gitu. Tapi yang penting apa yang pengen disampaikan, maksudnya dari sisi rasa yang ingin disampaikan, terus juga pesan-pesan yang ingin disampaikan dari film itu sampai berapapun jumlahnya, ya kita bersyukur. Tepuk tangan untuk jawaban mereka. Sekarang belum berhenti interviewnya, kita masih ada games setelah ini. Kita siap-siap dulu, oke? Siap ditantang? Siap. Oke. Hai, kita udah kembali di games. Sekarang kita mau main game sama Dodot sama Mawar. Gamesnya adalah mereka harus menebak satu kata dengan 3 clue. Mereka akan dikasih waktu 2 menit. Oke, ngerti? Ngerti aja udah, entar kalau nonton pasti ngerti. Oke? Oke, 1, 2, 3. Kuat, air putih, Pipa. kuat, air putih, pagi-pagi. Apa yang kuat air putih? Olahraga, lari. Apa yang kuat, air putih, pagi-pagi? Pas. Ini benda kan ya? Iya. Terang. Boleh nunjuk. Terang, lampu. Nah, Oke. gue mau cepet ngasih taunya. Emang akunya aja yang cepet. Film Leonardo DiCaprio. Titanic. Nah, enggak. Gue mah bantu. Dito. Teman-teman menikah. Dito. Baru satu, jangan lupa apa? Hah? Skala. Kayu. Dito, alat musik. Percussion. Enggak, ya oke. Perkusi. Minuman, Air. ngehits. Boba. Tuh. Makanan, Itali, Pakai keju. Iya benar. pasta. Iya, pasta. Makanannya apa? Enggak. Lasagne. Nah, tuh. Oh ya oke. Di rumah, chill. Udah ya kuncinya. Netflix. Kayak gitu dong kalau ngasih tau. Lagi. Aku ngasih tahu tadi jelas. Enggak. Jelas. Nge-hits. Joget-joget. TikTok. Oke. Bali. FFI itu. Bandung. FFI. Amin. Piala Citra. Piala Citra. Oh. Belum nih ya. 1, 2, 3. Kamu suka Mie air goreng. panas Mie goreng? sarapan? Mie goreng? No. Mie? Air panas Oh, sarapan. oatmeal. Iya. Jawa Barat. Bandung. Ya. Terbang. Burung. Mesin. Pesawat terbang. Ya. Film Hah? penculik. Sherina. No. Home Alone. Yes. Wow. Nih. Di
belakang kamera. DOP, kameramen. Oke, jadi pemenangnya adalah Mawar. Tidak adil dunia ini. Jadi Mawar akan mendapatkan hadiah khusus dari tim Momentalk. Baca. Ini mah dia juga didoain. Iya. Hadiah utama. Doa dari segenap tim Momentalk.com supaya film #teman tapi menikah 2 sukses dan ditonton jutaan orang di bioskop. Jangan lupa nonton film Teman Tapi Menikah 2, tanggal 27 Februari 2020 di seluruh bioskop Indonesia. Oke, kalau gitu gue Kety, Aku Mawar, Gua Dodot. gue Upe. sampai jumpa. Dah.